Chapter 236 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Cuci Mobil. Judul yang terdengarnya lucu, padahal ini adalah gaya bertarung Shin yang meniru orang yang dikaguminya, yaitu Sakamoto, untuk melawan Gozu, Torres, dan Tanabata. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, anggota inti asosiasi baru akhirnya bergerak. Bagaimanakah nasib Sakamoto dan kawan-kawan selanjutnya? Diawali dari Tanabata yang siap menunggu kelompok Sakamoto yang akan melewati area itu. Namun tak lama berselang, ada mobil yang berhenti dan memanggil Tanabata sebagai seorang anak band untuk naik ke dalam mobil karena mereka menuju ke tempat yang sama. Sementara itu di dalam mobil yang terus melaju kencang, Kindaka menyadari jika Shin merasakan suatu firasat. Shin membenarkannya, sedangkan Atari memandanginya dengan waspada. Boylet pun tahu satu hal, bahwa sepertinya mereka tidak akan sempat ke JCC. Dengan serius, Shin mengatakan, bersiaplah untuk bertempur, mereka datang. Kindaka menjadi bingung, datang dari mana? Aoi lalu terkejut mendengar pemberitahuan bahwa telah terdeteksi sinyal yang ganjil. Terlihat pula monitor ICU untuk tanda-tanda vital Sakamoto. Dalam sekejap, Hana menyadari sinyal listrik yang melewati wajahnya. Begitupun Boylet yang terbelalak dengan apa yang ada di hadapannya. Ternyata listrik yang melewati wajah Hana adalah milik Gozu yang sudah menunggu di gerbang tol sambil meminum boba. Sembari mendengar pengumuman tentang kartu e-tol yang belum dimasukkan ke dalam mesin pembaca, Gozu yang merupakan petarung terkuat kini saling menatap dengan Boylet yang menyupir Minasan. Boylet memakinya keparat, tapi Gozu sudah langsung bergerak cepat memecahkan kaca mobil dan sekarang sudah berdiri di atas tubuh Sakamoto yang koma. Gozu mengomentari Sakamoto yang hebat juga karena masih bisa bertahan hidup dengan cedera separah itu. Dengan cepat, Shin bergerak untuk menyerang Gozu, tetapi Gozu melompat di atas tempat tidur Sakamoto dan langsung menendang wajah Shin hingga Shin keluar dari mobil Minasan. Aoi yang hanya bisa berjongkok dengan panik memanggil Shin yang terlempar. Tapi siapa sangka seorang pengendara mobil truk mampu menangkap tubuh Shin yang terlempar di ruas jalan itu Minasan. Supir truk bertanya, "Kau kenapa nak? Bahaya sekali." Shin lalu berterima kasih meskipun keheranan dengan supir truk yang entah siapa itu. Kembali ke Gozu yang berdiri di atas tempat tidur Sakamoto, Gozu terlihat tersenyum senang dan mulai mengaktifkan sengatan listriknya. Namun Kindaka sudah langsung mendorong wajah Gozu sampai keluar dari mobil. Boylet meneriaki aksi berbahaya Kindaka, tapi untungnya Kindaka dan Boylet mendarat tepat di atas sebuah mobil. Paling tidak, mereka tidak jatuh di aspal ya Minasan. Gozu memuji kecepatan Kindaka yang menyengat sekali. Membuat Kindaka tersenyum mengatakan bahwa dia tidak boleh kalah dari anak muda. Siapa sangka orang yang ada di mobil tersebut adalah anggota New Order lain, yaitu Torres. Nah, di samping Torres ada Tanabata juga Minasan. Waduh, ngerinya. Torres dengan menyeramkan mengancam dengan sand blasternya sambil mengomel karena mobil itu adalah milik pribadinya. Menyadari satu persatu petarung terkuat muncul, Kindaka hanya bisa berdecak kesal. Tapi dengan cepat, Shin yang sudah di atas mobil truk menyusul mobil para New Order itu dan menyerempet mereka sehingga mencegah Torres mengeluarkan sand blasternya. Shin lalu mengangkat selang air besar sambil memastikan kondisi Kindaka yang tidak apa-apa. Kindaka pun tercengang dan mempertanyakan, "Shin, kau mau apa?" Ternyata truk yang ditumpangi oleh Shin adalah truk tangki pompa air Minasan. Shin lantas melemparkan pipa air besar itu sampai masuk ke dalam mobil Torres dan langsung menyemprotkan air. Kita pun diperlihatkan Kindaka dan Gozu yang waspada dengan posisi mereka yang licin, sementara Torres dan Tanabata berusaha menahan nafas karena di dalam mobil mereka sudah dipenuhi air. Torres hanya bisa meminta Tanabata untuk melakukan sesuatu meskipun cara dia bicara sudah tidak jelas.
Dengan cepat, Tanabata memainkan gitarnya sehingga atap mobil mereka terbuka seketika dan mengeluarkan air yang tertampung. Di sini Kindaka sudah berpindah tempat ya, minasan. Dia menegur gaya bertarung Shin yang mirip sekali dengan Sakamoto. Iya, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai senjata. Shin menjawab bahwa Slur juga pernah bilang begitu padanya. Sekarang, Gozu sudah berpindah tempat dengan duduk di bangku belakang mobil mereka. Gozu tersenyum dan justru bersyukur karena mereka bisa sekalian cuci mobil. Sementara Torres memakinya sialan karena cuci mobil itu harus dari luar dulu. Tertulis pada panel akhir, serangan pembuka warisan khas Sakamoto. Wah, pertarungan ini menjadi sangat seru karena petarung terkuatnya sudah muncul tepat di mobil Sakamoto. Tapi di sini yang bisa bertarung hanya beberapa orang, yaitu Shin, Kindaka, dan Boylet. Sisanya seperti Wutang, Atari, Aoi, dan Hana adalah orang yang justru perlu dilindungi. Kita hanya bisa memantau, semoga saja mereka tidak ikut diserang. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Nenek Mia dan Lu Shotang, Heisuke dan Kamihate akan muncul kembali? Karena kita semua tahu, Shin, Kindaka, dan Boylet bukanlah lawan yang sebanding dengan Gozu, Torres, dan Tanabata. Kira-kira, apakah momen ini pula Shishiba dan Osaragi akan muncul, minasan? Meskipun ya, kita juga masih tidak tahu kejelasan pertarungan antara Nagumo melawan Oki. Tapi kalau mengingat chapter lalu di mana Mafuyu mengatakan bahwa Amane, Toramaru, dan Kaji sedang pergi ke Sakamoto untuk menyampaikan tentang kondisi JCC, di sini mereka belum ada. Jadi, mereka bisa dianggap sebagai bala bantuan pula untuk menghadapi ketiga orang kuat itu, minasan. Walaupun mereka belum di level yang pas untuk menghadapi anggota inti kelompok Slur, namun mereka memiliki potensi yang pasti akan berkembang selayaknya Mafuyu yang menunjukkan pada Seba bahwa dia bisa mengalahkan Shina dengan kecerdasannya. Yang pastinya, Shin dan Kindaka juga bukanlah petarung yang segampang itu dikalahkan ya, minasan. Belum lagi, saya merasa Sakamoto pasti akan bangkit jika istri dan anaknya dalam bahaya. Oh iya, ngomong-ngomong soal Sakamoto, terakhir kita tahu bahwa Sakamoto bertemu dengan Rion di alam bawah sadarnya. Kira-kira apa yang mereka obrolkan ya? Apakah Rion justru mengajak Sakamoto untuk pergi saja ke alam kematian? Atau justru Rionlah yang nantinya akan mengungkap sesuatu yang menjadi kelemahan Slur ketika pada akhirnya Sakamoto harus bayuan dengan Slur? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.